Salam sejahtera, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan bagi Ibu Vesa kepada saya. Dan perkenalkan, saya sendiri Okti Dameta Marasitorus dari kelas SI 302 ingin mempresentasikan terkait dengan tugas UTS Statistika. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ialah aplikasi yang dibahas di dalam tugas kelompok kami itu, dan langkah membacanya yang disajikan oleh output aplikasinya ialah Minitab. Minitab itu ialah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam bidang statistik, pengendalian kualitas, dan penelitian. Minitab ini memberikan berbagai metode statistik dan fitur analisis yang memungkinkan pengguna untuk menginterpretasikan data dengan mudah. Penggunaannya ialah mengelola data dan file, menganalisis untuk kekuatan power beserta sampelnya, tabel dan grafik, dan kemudian menganalisis multivariasinya. Dan selanjutnya ialah time series dan forecastingnya, di mana membantu menunjukkan kecenderungan pada data yang dapat digunakan untuk membuat dugaan, time series plots, exponential smoothing, dan trend analysis. Selanjutnya ialah statistical process controlnya dan analisis sistem pengukurannya, kemudian menganalisis variasinya, dan yang terakhir adalah perancangan percobaannya. Dan kemudian di dalam hasil outputnya aplikasi Minitab ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah membuka Minitab dan impor atau masukannya, kemudian dimasukkan ke dalam program. Selanjutnya melakukan analisis statistik tertentu, dan kemudian menghasilkan output yang terstruktur dalam bentuk tabel atau grafik. Dan selanjutnya ialah periksa tabel outputnya untuk melihat statistik yang relevan seperti mean, median, standar deviasi, atau koefisien korelasi. Dan selanjutnya ialah jika ada grafik yang dihasilkan, perhatikan pola atau trennya yang terlihat dalam grafik tersebut. Dan selanjutnya ialah menggunakan output itu untuk membuat kesimpulan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dianalisiskan. Dan di dalam membaca hasil output Minitab ini penting untuk kita pahami konteks analisis statistikanya yang dilakukan dan interpretasi yang tepat terhadap hasil yang diberikan. Baiklah, dan saya akan melanjutkan di dalam pembahasan soal nomor kedua terkait dengan menganalisis tingkat populasi ozon. Di sini analisis ini dilakukan dapat dalam berbentuk informasi tentang tingkat polusi ozon di berbagai lokasi dunia yang meliputi lokasi, waktu, dan tingkat polusi ozon. Kemudian di dalam tingkat polusi ozon ini dilakukan meliputi analisis spesialnya, di mana memahami pola penyebaran polusi ozon di dunia, yaitu pembuatan peta persebaran polusi ozon, kemudian analisis korelasi antara tingkat polusi ozon dan faktor-faktor lain seperti lokasi, waktu, dan kondisi cuaca, di mana kita bisa memprediksi puncak ozon lokalnya. Kemudian ada melawan angin terkait dengan faktor terkait emisi prekursornya, dan selanjutnya suhu maksimum, suhu dasar, total radiasi matahari pada hari itu juga, kemudian kecepatan angin menjelang matahari terbit, dan kecepatan angin tengah hari. Dan tingkat populasi ozon ini di berbagai lokasi dunia mengacu pada konsentrasi ozon di atmosfer pada lokasi tertentu. Dan tingkat populasi ozon ini dapat berbeda-beda di berbagai lokasi dunia yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti aktivitas manusia, cuaca, dan geografi. Di mana tingkat populasi ozon ini mempengaruhi yang pertama emisi bahan kimia, kemudian suhu dan iklim, yang ketiga ialah geografi dan radiasi matahari, dan yang terakhir ialah kualitas udaranya. Pemantauan tingkat populasi ozon dilakukan melalui jaringan pengamatan global yang melibatkan pengukuran langsung di berbagai lokasi di dunia. Dan data ini digunakan untuk memantau perubahan tingkat populasi ozon dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi lapisan ozon dan keseimbangan ekosistem bumi. Dan di sini ada sedikit caranya dan salah satu contoh dari pemetaan populasi ozon di dunia. Dan selanjutnya kita akan menganalisis data terkait dengan populasi yang menggunakan ArcGIS. Di sini ada link yang telah diberikan oleh Bu Vesa. Dan langkah-langkah selanjutnya ialah kita mendownload yang ada di dalam shapefile-nya. Kemudian kita buka folder, dan selanjutnya kita upload dan kita save ke dalam file tersebut. Kemudian setelah sudah kita download, kita buka kembali di dalam filenya agar bisa kita
inputkan, dan kemudian kita pilih, dan kemudian kita input, kita ekstrak filenya ya. Dan selanjutnya kita buka aplikasi ArcMap-nya. Kita memakai ArcMap untuk ArcGIS ini, dan selanjutnya ya kita simpan, lalu kita okekan, dan kemudian kita buka lagi folder, kemudian kita masukkan data itu di dalam filenya yang barusan, dan kemudian kita buka kembali dan kita copy pastekan, dan selanjutnya kita buka file layers ya, dan kita masukkan lagi di new folder, dan kemudian kita pilih file desktopnya, terus kita okekan, kemudian kita add kembali, dan disitu ada keterangannya ya, populasi by sex and marital status, kemudian kita add, dan muncullah pemetaan ini ya. Seperti inilah pemetaannya. Kemudian kita lihat dulu propertiesnya, data frame propertiesnya ya. Ya, seperti ini. Terus kita cek juga koordinasi sistemnya, lalu project koordinasi sistemnya juga, beserta hal-hal yang lain. Lalu ya, kemudian kita buka ya link ini, IRENET 95 ini. Dan muncul seperti ini. Lalu kita save ya ke dalam desktop tadi, agar bisa kita menyimpan hasil dari pemetaannya. Dan terakhir yaitu kita menganalisis data dan sesuai tema di dalam peternakan dan tenaga kerja, dan kita memakai aplikasi ArcMap kembali menggunakan ArcGIS. Lalu kita lihat di sini ada tabelnya, kemudian kita klik file, dan kemudian kita add data. Di sini ada add XY datanya, kita klik ya. Lalu kita pilih browser, dan kemudian kita cari folder. Ya, di dalam dokumen sini saya simpan file untuk ArcGIS-nya. Kemudian kita klik peternakan ya, tabel peternakan ini. Selanjutnya kita add. Ya. Lalu di add XY data ini ada pilihan, kita klik ya, dan selanjutnya ini untuk file tenaga kerjanya. Ini masih dalam berbentuk pola ya. Nah, dan selanjutnya sama halnya dengan
yang kita analisis dalam tenaga kerja dengan cara yang sama, yaitu mengklik file, lalu kita buka kembali, kita klik start mapnya, kemudian kita add data dan memilih file tenaga kerja. Ya. Kemudian kita add di dalam tablesnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam sukses selalu.